Salam budi luhur. Baiklah, kita masuk ke pertemuan pertama mata kuliah pemrograman berbasis framework 2. Gambaran umumnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjelaskan tentang pemrograman web lanjut menggunakan framework. Materi yang diberikan meliputi konsep object-oriented programming, pengenalan framework, web templating, serta implementasi database pada pemrograman web. Nah, untuk capaian pembelajarannya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep OOP, selanjutnya mampu mengimplementasikan konsep OOP pada pemrograman web. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan framework ke dalam pemrograman web. Yang keempat, mampu menjelaskan konsep MVC, model view controller. Yang kelima, mampu mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, mampu membuat laporan perancangan dan mempresentasikan final project website-nya. Nah, untuk prasyarat mengikuti mata kuliah ini adalah kalian harus dapat dulu mata kuliah desain dan pemrograman web dasar dan mata kuliah pemrograman berbasis framework 1 ya, yang harusnya kalian sudah dapatkan di semester sebelumnya. Nah, untuk kriteria dan persentase penilaian, jika Anda ingin dapat grade A, final skor Anda, nilai akhir Anda harus di atas 81 ya. Jika nilai Anda 71 sampai 80, Anda akan dapat nilai grade B. Jika 60 sampai 70 dapat C, di bawah 60 maka Anda dianggap tidak lulus ya. Jadi Anda harus mengulang atau mengambil semester pendek. Nah, untuk penilaiannya dibagi 4. Yang pertama, kehadiran Anda dinilai 10%, tugasnya 20%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Nah, untuk referensi kalian bisa dapatkan di internet ya. Jadi untuk mata kuliah ini referensi yang digunakan adalah buku dari Lionel Ejal ya, Practical Codecnitor 3. Yang selanjutnya buku dari Rolf Fosdar, Codecnitor Web Application Blueprints. Yang keempat UML ya, UML ini untuk perancangan database. Dan yang terakhir buku dari Christian Mancas ya, tentang database juga, model database design. Untuk referensi lainnya, kalian juga bisa dapatkan dengan browsing di internet ya. Nah, apa itu framework ya? Jadi kan mata kuliah kita ini pemrograman berbasis framework, jadi kita menggunakan framework. Nah, framework itu apa? Nah, framework itu merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur dan kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan ya. Jadi mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer ya. Programmer dalam artian di sini web developer ya, karena kita akan membuat sebuah website menggunakan framework. Jadi apa bedanya dengan menggunakan framework dan tidak menggunakan framework? Jika Anda tidak menggunakan framework, maka Anda membuat fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur fungsi website itu dari nol, sedangkan kalau kita menggunakan framework, fungsi-fungsi itu sudah ada, kita tinggal menggunakannya saja. Framework jika berkaitan dengan PHP, maka akan menjadi PHP framework ya. Jadi framework ini kebanyakan di semua bahasa pemrograman object oriented ini ada framework-nya ya. Jadi kalau PHP itu ada framework-nya banyak, dan misalnya Java ada juga, Python juga ada framework-nya ya. Nah, mengapa kita menggunakan framework ya? Yang pertama, mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. Yang kedua, relatif memudahkan dalam proses maintenance ya. Yang ketiga, framework sudah menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang biasa digunakan ya. Jadi kita tidak perlu membuat codingannya dari awal lagi, misalnya untuk validasi, ORM, pagination, multiple database, dan lain sebagainya ya. Yang keempat, lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS ya. Kalau CMS itu kita lebih fokus ke konten, sedangkan kalau kita framework ini kita tetap perlu ngoding, tetapi lebih pengembangannya lebih bebas. Yang keempat, meskipun pada dasarnya sama-sama memudahkan, apabila menggunakan CMS kita
tidak perlu repot menulis script ya atau kode, tetapi dengan menggunakan framework ini kita harus menulis script atau kodenya ya. Nah, ini jenis-jenis framework pada bahasa pemrograman PHP. Yang pertama ada CodeIgniter, yang kedua Laravel, II, ya, Symfony, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian bisa browsing-browsing ya. Nanti kalau kalian mau explore untuk framework PHP lainnya bisa, tapi untuk di mata kuliah ini kita akan menggunakan CodeIgniter. Ya. Nah, sebelum kita mulai memasuki materi, kita harus mempersiapkan tools-tools yang dibutuhkan untuk mata kuliah ini. Yang pertama kita butuh framework-nya ya. Jadi framework-nya kalian bisa download di situs resmi CodeIgniter-nya di codeigniter.com/download. Yang kedua kita butuh kode editornya. Nah, kode editornya kalian bebas mau pilih pakai apa. Bisa pakai Sublime Text, Notepad++, ya, kode Loadstar, NetBeans, Dreamweaver, atau Visual Studio Code ya, bebas. Nah, untuk web servernya kita butuh SAM atau WAM ya, jadi bebas kalian bisa pakai SAM atau WAM. Yang keempat kita butuh internet browser untuk menjalankan aplikasi website yang kita buat. Ini juga bebas, kalian bisa pakai Internet Explorer atau Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Yang kelima kita butuh PDF Creator. Nah, ini untuk menjadikan file sebuah website itu dalam bentuk PDF. Yang keenam tentu saja kita butuh sebuah komputer ya, atau komputer atau laptop yang di dalamnya sudah terinstall sistem operasi. Nah, sistem operasinya yang itu bisa menggunakan Windows, Ubuntu, atau Mac juga ya. Nah, apa itu CodeIgniter? CodeIgniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source ya, yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis ya. Jadi CodeIgniter ini bebas digunakan, gratis, mau bebas dikembangkan juga. Saat ini CodeIgniter sudah memasuki versi keempat. Nah, CodeIgniter itu adalah sebuah framework yang menganut model MVC. MVC itu adalah singkatan dari model view controller. Jadi untuk membuat sebuah website-nya, script yang akan kita buat itu akan dibagi ke dalam 3 bagian ya. Kalau script-nya mengenai model, maka simpannya di dalam model. Kalau view mengenai tampilan, dan controller adalah mengenai controllernya ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh mengenai model MVC ini. Nah, selain ringan dan cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang lengkap ya. Nah, ini cara kerja CodeIgniter. Kita bisa lihat ya. Nah, file yang pertama yang diakses itu adalah file index.php. Selanjutnya akan di routing ya, akan di routing oleh framework-nya, terus masuk ke komponen security, apakah ada injection atau lainnya ya, sehingga kalau sudah aman baru masuk ke application controller. Nah, application controller ini yang mengatur ya, yang mengatur semua fungsi-fungsi atau semua library yang akan digunakan untuk mengakses halaman tersebut. Apakah halaman website tersebut membutuhkan model, libraries, helper, plugin, atau script. Nah, jika butuh maka akan diolah dulu di controllernya, setelah itu baru ditampilkan melalui view ya. Nah, setelah memasuki view akan di caching dulu ya. Jadi caching ini artinya jika pengguna mengakses halaman yang sama berkali-kali itu tidak mengulangi proses yang di atas lagi ya. Jadi kalau waktu routing itu sudah didapat pengguna ini sudah mengakses halaman tersebut, dia akan masuk langsung ke caching ya. Jadi prosesnya lebih cepat daripada mengakses halaman tersebut pertama kali. Nah, untuk cara kerja MVC-nya itu user mengakses controller. Nah, controller ini yang bertugas untuk mengatur ya, mengatur tampilan mana yang akan ditampilkan, model mana yang akan
digunakan ya. Model ini akan berkaitan dengan database atau yang berhubungan dengan data ya. Jadi bisa data tersebut bisa diambil dari database atau dari API. Nah, ini mengenal PHP dan OOP, harusnya kalian sudah tahu semua PHP itu apa, dan OOP harusnya di bahasa pemrograman lain kalian dapat mata kuliahnya juga. PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website atau biasa disebut bahasa pemrograman yang ada di sisi server ya. Maka kita butuh yang namanya web server untuk dapat menjalankan aplikasi yang kita buat menggunakan PHP ini. Nah, Object Oriented Programming OOP ini adalah paradigma pemrograman ya yang berorientasi pada objek. Jadi OOP ini artinya gaya pemrograman yang digunakan untuk menulis sebuah kode. Jadi gaya pemrogramannya bermacam-macam ya. Ada prosedural, ada OOP ya. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep OOP. Jadi dalam konsep OOP ini semua masalah itu dibagi dalam objek-objek karena konsep data dan fungsi-fungsi yang akan mengoperasikan digabungkan menjadi satu kesatuan ya. Jadi disebut objek. Nah, sederhananya objek itu adalah kumpulan variabel atau fungsi yang dibungkus menjadi suatu tempat atau kesatuan ya. Kita akan pelajari. Nanti ada istilahnya yang namanya kelas, function, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian bisa browsing-browsing atau harusnya kalian sudah dapat materi mengenai OOP di mata kuliah bahasa pemrograman berorientasi objek ya. Jadi secara teori OOP ini digunakan pada bahasa pemrograman itu sama, konsepnya, strukturnya, dan lain sebagainya, cuman beda sintaks saja. Nah, ini salah satu contoh kelas ya. Jadi kelas artikel itu memiliki atribut judul, nama penulis, tanggal terbit, kategori, metodenya misalnya terbitkan, arsipkan, hapus, edit, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, ini mengenai objek. Objek adalah instan dari kelas ya. Ini berarti kelas harus di instantiate ya. Jadi artinya kelas ini harus dibuatkan objeknya terlebih dahulu agar bisa digunakan dalam program. Nah, selanjutnya inheritance ini artinya pewarisan ya. Jadi kelas-kelas yang dibuat itu bisa diturunkan atau diwariskan untuk digunakan kelas lainnya. Nah, untuk materi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dan teknik perancangan basis data. Ya, jadi nanti website yang akan kita buat adalah website yang ada database-nya. Jadi database atau basis data adalah kumpulan data yang menyimpan informasi secara terorganisir dan sistematik. Ya, gitu. Nah, fungsi basis data menyimpan data, mencari data, mengelompokkan data, memudahkan user dalam mengelola data dan menjadikan lebih efektif. Nah, untuk manajemen basis data banyak sekali ya database-nya. Nah, ada yang MySQL, ada Postgres, Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan database MySQL ya. Nah, untuk studi kasusnya, karena mata kuliah ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan selanjutnya itu saling berkaitan, jadi kalau yang ketinggalan harus selesai dulu di pertemuan yang ketinggalannya agar di pertemuan selanjutnya bisa melanjutkan. Jadi di mata kuliah ini kita akan membuat sebuah aplikasi website penjualan ya. Jadi kita merancang dulu database-nya seperti apa, setelah kita buat database-nya, baru kita masuk untuk pembuatan aplikasinya. Nah, di sini ada contoh rancangan IRD atau rancangan Entity
relationship diagram untuk database yang akan kita buat. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada berapa tabel. Ada tabel supplier, ya, staff, tagihan, pengeluaran, barang, dan penerimaan. Ya, ini adalah ISD-nya. Nah, kalau ditransformasi ke LRS seperti ini, nanti akan menjadi tabel dengan field-field yang akan kita masukkan ke dalam DBMS kita, ya. Nah, ini ya. Jadi ada tabel tagihan, supplier, staff, pengeluaran, pembelian, beli barang, keluar, terima, dan penerimaan. Jadi ada total ada 10 tabel yang akan kita buat untuk materi pertemuan pertama ini. Kita coba buat dulu untuk tabelnya. Ya. Nah, kita akan membuat tabel-tabel yang akan tabel-tabel database yang akan kita gunakan untuk aplikasi website kita. Yang pertama kita buka dulu sama control panelnya untuk server model Apache-nya dan MySQL-nya kita start dulu, kita running. Ya. Nah, jika sudah running, kita buka internet browser kita, ya, bisa pakai Mozilla Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. Kita buka localhost/phpadmin. Nah, selanjutnya kita buat database, klik menu database. Database name-nya silakan isi bebas, ya. Misalnya framework 2. Nah, kalau sudah berhasil membuat database, kita akan membuat tabel. Yang pertama yang akan kita buat tabelnya adalah tabel staff. Jumlah kolomnya adalah 5. Field yang pertama nick, field yang kedua password, field yang ketiga nama, field yang keempat alamat, field yang kelima jenis kelamin. Tipe data untuk nick varchar, password varchar, nama varchar, alamat teks, jenis kelamin varchar. Nah, misalnya nick 16, passwordnya 255 karena akan menggunakan enkripsi, phishing, ya. Untuk namanya 50, alamatnya kita menggunakan teks, jadi tidak perlu mengisi panjangnya. Jenis kelaminnya kita misalnya 20. Nah, untuk nicknya kita kasih primary key, ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol save. Nah, berarti database yang kita buat ini kita sudah berhasil membuat satu tabel staff. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel yang pertama, tabel staff. Silakan kalian lanjutkan untuk membuat tabel selanjutnya, tabel supplier, tabel barang, tabel pembelian, tabel beli, tabel penerimaan, tabel terima, tabel tagihan, tabel pengeluaran, dan tabel keluar. Ya. Jadi nanti tugasnya adalah kalian membuat sisa tabel yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi penjualannya. Jika sudah, nanti kita akan lanjutkan ke materi pertemuan kedua. Untuk materi pertemuan pertama, cukup sampai di sini, ya. Jadi kita sudah mempelajari objektif untuk mata kuliah ini, apa itu framework, apa itu OOP, ya, MVC, dan mengenai database. Kita sudah merancang database untuk aplikasi website yang akan kita buat di pertemuan selanjutnya. Kita sudah membuat contoh satu tabel dan tabel lainnya dijadikan tugas. Nah, materinya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Terima kasih. Salam budi luhur.